Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Aji Purnomo, mahasiswa program studi D3 Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya sini ada NIM-nya 24 10 50 10 59. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tugas, yaitu jadi judul penelitiannya adalah prediksi lonjakan pengiriman instan dan someday menggunakan Dictionary Tree. Jadi untuk mendukung perencanaan operasional kurir berbasis data historis e-commerce Indonesia. Baik, sebelum masuk ke penelitian, izinkan saya menjelaskan mengapa topik ini saya ambil dan relevan untuk diangkat saat ini. Gambaran besar industrinya itu industri pengiriman ekspres, ya khususnya layanan instan dan someday mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Layanan instan artinya barang harus tiba di tangan konsumen dalam waktu 1,5 hingga 3 jam setelah pemesanan, sedangkan someday itu sama tetapi waktunya itu 6 atau hingga 8 jam. Nah, pertumbuhan ini dorong buat meningkatkan penetrasi e-commerce dan perubahan perilaku konsumen yang menginginkan kecepatan, ya. Tapi sayangnya pertumbuhan permintaan ini tidak selalu diimbangi dengan kesiapan operasionalnya yang di lapangan. Data dan fakta kuncinya ya berdasarkan laporan Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP tahun 2025. Biaya logistik last mile itu tahap pengiriman dari gudang ke terakhir ke konsumen akhir itu mencapai 53% dari total keseluruhan biaya pengiriman. Ini adalah angka yang lumayan besar dan menunjukkan betapa kritisnya pada tahap akhir pengiriman ini. Nah, masalah yang terjadi di lapangannya itu fluktuasi volume dipengaruhi jam sibuk plus dan pola pemesanan konsumen. Nah, dia dengannya fluktuasi ini ya seperti yang bisa dibilang mungkin di jam sibuk atau promo flash dan pola pemesanan ya konsumennya. Ya, jadi akibatnya ya kapasitas kurir tidak seimbang, ya sehingga barang yang tertinggal dan keterlambatan meningkat. Nah, yang menjadi inti masalahnya ini adalah sebagian besar perusahaan logistik belum memiliki sistem yang mampu memprediksi kapan dan di mana saja lonjakan ini akan terjadi. Keputusan operasional masih banyak yang diambil secara reaktif atau bukan proaktif berdasarkan data. Oke, langsung saja ke selanjutnya, kerumusan masalah. Dari latar belakang yang telah saya paparkan barusan, saya merumuskan 3 utama yang menjadi panduan seluruh penelitian ini, yaitu pertama, faktor apa yang mempengaruhi fluktuasi volume pengiriman instan dan someday. Jadi ini penting karena sebelum kita bisa memprediksi lonjakan, kita perlu memahami lebih dulu variabel-variabel yang menjadi pemicunya. Lalu yang kedua, bagaimana membangun model prediksi lonjakan berbasis data mining Dictionary Tree. Ini adalah teknis dari penelitian yang kita lihat bagaimana data historis dapat diolah dan dilatih menjadi sebuah model yang mampu mengklasifikasikan kondisi volume pengiriman, apakah itu akan terjadi lonjakan atau berjalan normal. Dan yang ketiga ini, bagaimana hasil prediksi digunakan untuk perencanaan kurir dan wilayah operasional. Jadi memastikan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada model saja, tetapi hasilnya ya dapat diterapkan dan memberi manfaat praktis bagi pengelola logistik dan lapangan. Selanjutnya itu ada alat dan bahan penelitian. Sebelum saya menjelaskan metodologinya, saya ingin menjelaskan alat dan bahan penelitian, yaitu pertama ada Google Colab atau Google Collaboratorium, itu untuk memproses data mining. Jadi ini digunakan untuk memproses data mining. Dan kenapa Google Colab ini, ya karena dipilih karena berbasis cloud, ya tidak perlu instalasi khusus dan juga mendukung Python dan banyak library machine learning-nya seperti kayak scikit-learn dan dapat diakses dari manapun yang ya asalkan ada koneksi internet. Lalu ada Microsoft Word untuk mengelola laporan penelitian,
laptop atau PC, yaitu perangkat kerasnya ya, agar dapat mengolah data mining dan laporan tersebut. Dan terakhir itu dalam Microsoft Excel, ini untuk mengolah data mentah. Jadi sebelum diolah lebih lanjut, kita inspeksi dulu nih datanya, persiapin format atau visualisasi sederhana sebelum dimasukkan ke pipeline pemodelan di Google Colab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini mengikuti metodologi KDD atau Knowledge Discovery in Database yang mencakup seleksi, praproses, transformasi, pemodelan hingga evaluasi. Seperti yang dilihat di gambar, itu ada seleksi data, yaitu memilih subset data yang relevan untuk keseluruhan data yang tersedia. Lalu ada praproses atau pre-processing yang membersihkan data dari nilai yang hilang, duplikat atau anomali agar kualitas datanya itu terjaga. Lalu ada transformation, itu mengubah format dan representasi data agar sesuai dengan kebutuhan algoritmanya nanti. Lalu ada data mining, yaitu pemodelan lah, jadi menerapkan algoritma Design-Tree untuk melatih atau membangun model prediksi. Lalu ada evaluation atau evaluasi, yaitu mengukur performa model dan sejauh mana akurasinya atau recall atau advance score-nya ya. Lalu diinterpretasikan hasilnya sebagai rekomendasi yang akan diterapkan nantinya. KDD ini dipilih karena cocok untuk penelitian yang berorientasi data historis, sekaligus memiliki alur yang struktur dari selection tadi sampai evaluation. Setelah metodologi, secara umum saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai metode utama yang digunakan, yaitu Design-Tree atau pohon keputusan. Design-Tree ini adalah algoritma klasifikasi dalam data mining yang kerjanya dapat dianalogikan seperti serangkaian pertanyaan yang bercabang. Dan setiapnya pertanyaan itu akan ada mengarahkan kita ke percabangan berikutnya hingga akhirnya sampai pada keputusan akhir. Nah, contohnya nih, volume pengiriman ada 2 jalur, itu ke jam sibuk atau ada promo. Nah, di jam sibuk itu akan dipetakan lagi apakah ada lonjakan atau normal, dan di promo pun ada lonjakan atau normal juga. Nah, jadi keunggulan Design-Tree ini bisa mengubah data historis menjadi aturan keputusan ya, seperti berbentuk bawaan, jadi gampang mengklasifikasikannya, mudah dipahami operator tanpa perlu keahlian data atau sains, cocok untuk klasifikasi normal atau lonjakan via Skidler. Kriteria pemisahannya tuh gini, impurity atau entropi. Dan Design-Tree ini terbukti pada kasus prediksi pengiriman dan logistik. Nah, ini ada data sekunder historis dan jadi fondasi model. Jadi ini ada pertama ada jumlah pengiriman harian. Jadi itu kita bakal lihat nih data sekunder ini dari volume per hari, per wilayah dan jenis layanannya. Lalu ada waktu pemesanannya, ya, polanya jam, hari, tanggal, hari libur, dan promo. Nah, wilayah operasionalnya nih, zona pengiriman, kepadatan, dan jarak last mile-nya. Lalu jenis layanan yang digunakan, apakah itu instan atau someday. Lalu tahap proses datanya itu ada data cleaning ya. Data cleaning ini untuk menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak valid, kosong atau tidak konsisten. Yang kedua, hapus duplikat, memastikan tidak ada baris data yang tercatat lebih dari 1 kali. Ketiga, ini transformasi, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma. Keempat, seleksi atribut, memilih fitur yang paling signifikan dan relevan untuk prediksi menggunakan teknik feature selection. Lalu yang kelima itu ada validasi lapangan. Jadi hasil proses ini diverifikasi melalui wawancara nantinya dengan tim operasional untuk memastikan definisi variabel ini sesuai atau tidak dengan kondisi nyata di lapangannya. Sekarang saya akan menjelaskan alur penelitian secara menyeluruh. Yaitu sini ada 5 tahap. Yang pertama itu ada studi awal. Studi awal ini dilakukan pengajian dalam permasalahan yang ada di lapangan nantinya. Jadi seperti identifikasi masalah dan tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini ya kita
lihat-lihat dulu nih penelitian terdahulu atau yang relevan ya, baiknya jurnal nasional ataupun internasional. Lalu kedua ada pengumpulan data. Ya, datanya ini dikumpulkan dari sistem operasional perusahaan logistik yang menjadi mitranya penelitian. Lalu habis itu melakukan wawancara untuk mendapatkan pemahaman konteks bisnis yang lebih dalam. Yang ketiga ini ada praproses, yaitu mencakup seluruh, ada cleaning, transformasi, dan seleksi atribut. Keempat ini model Dictionary-nya, jadi melatih Dictionary ini ya via skilllearn. Jadi di training ini model datanya itu sudah bersih dan menggunakan library skilllearn. Jadi parameter model ini akan dioptimalkan untuk mendapatkan performa yang terbaik. Yang kelima itu ada evaluasi. Ya, evaluasi ini terlihat dari hasilnya nanti apakah sudah akurasi sudah sesuai atau belum, yaitu menggunakan confusion metric, akurasi, recall, dan F1 score. Lalu untuk matrik evaluasi modelnya ini ada akurasi yang tadi, ketepatan prediksi keseluruhan, precision itu kebenaran dari prediksi lonjakannya, ada recall, deteksi lonjakan nyata, F1 score, precision and recall-nya itu sudah seimbang. Nah, untuk memastikan penelitian ini dapat diselesaikan secara struktur dan tepat waktu, saya telah menyusun jadwal penelitian yang terbagi ke dalam 4 bulan pelaksanaan, yaitu bulan pertama itu pengumpulan data, yaitu ada studi literatur, observasi lapangan, dan pengumpulan data historis. Lalu bulan kedua ada praproses model, data cleaning dan transformasi, seleksi atribut, dan perancangan model Dictionary-nya. Lalu ada bulan ketiga pengujian dan analisis. Ini bakal ngelatih dan testing modelnya, evaluasi metriknya, dan analisis hasil prediksinya. Lalu yang bulan keempat ini penulisan laporan PA-nya dan revisi finalisasinya. Selanjutnya ini tiga kontribusi nyata untuk penelitian ini, yaitu kontribusi pertama, model prediksi lonjakan pengiriman spesifik untuk segmen instan dan Sunday. Jadi ini dirancang secara spesifik untuk segmen layanan instan dan Sunday. Ini tuh segmennya selama ini belum banyak dikaji secara mendalam oleh literatur akademik Indonesia, sehingga penelitian ini mengisi celah pengetahuan yang ada. Lalu kedua itu dari sisi praktisnya, yaitu panduan perencanaan jumlah kurir dan pembagian wilayah berbasis data. Jadi manajer logistik ini dapat menggunakan output model untuk menentukan berapa jumlah kurir yang perlu disiagakan pada periode tertentu dan bagaimana membagi wilayah kerja secara lebih profesional dan berdasarkan prediksi volume. Lalu nih yang ketiga itu referensi baru penerapan Dictionary di logistik last mile Indonesia. Kalau ini dari perspektif akademiknya menjadi referensi terbaru ya dari Dictionary buat logistik last mile di Indonesia. Jadi memberi kontribusi pengembangan ilmu sistem informasi dan data mining di lingkungan kampus kita. Nah, selanjutnya ini kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan ini diharapkan penelitian ini menghasilkan model prediksi lonjakan pengiriman yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga perusahaan logistik tidak lagi bergantung pada perkiraan manual yang rentan terhadap kesalahan. Lalu yang kedua ini dihasilkan dapat membantu manajemen dalam merencanakan jumlah kurir ya sebagai pembagian wilayah kerja secara lebih tepat. Jadi ya meminimalisir keterlambatan pengiriman dan dapat kepuasan pelanggan meningkat. Yang ketiga, diharapkan sebagai referensi ilmiah yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, khusus ingin mengembangkan penerapan data mining di sektor logistik last mile Indonesia. Dan terakhir, diharapkan bahwa data historis ini selama ini hanya tersimpan dan dapat diubah menjadi pengetahuan nyata yang mendukung pengambilan keputusan operasional secara lebih cerdas dan berbasis bukti. Demikian presentasi proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen atas waktu perhatiannya. Saya berharap presentasi ini lebih memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai latar belakang, permasalahan, pendekatan metodologi, dan rencana penelitian yang akan saya laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, saya membuka diri untuk menerima pertanyaan, saran, dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen. Kritik dan saran yang Bapak dan Ibu sampaikan itu sangat berharga untuk menyempurnakan penelitian ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.